المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang diberkahi ini, di tempat yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kita setelah libur kurang lebih 2 bulan ya. Kita masuk kepada bab yang ke-12, al-babu ats-tsani asyara, adabul insan ma'al jamadat. Adab seorang manusia kepada benda-benda mati ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang adab manusia kepada guru, adab seorang manusia kepada orang tua, adab seorang manusia kepada orang kaya, orang miskin, dan kita membahas pada malam hari ini tentang adab kita kepada benda. Ya, jadi uniknya di situ. Ajaran Islam ajaran yang sangat lengkap. Saking lengkapnya kita juga harus beradab dengan benda ya gitu. Ihtammal Islam bihifdzil jamadati aidan. Dikatakan di sini oleh muallif, Islam itu memperhatikan tentang penjagaan benda-benda. Ya, jadi kalau orang Islam disuruh ngerawat benda-benda. Nah, cuman memang unik ya. Justru yang mengamalkan ini orang-orang barat. Ya. Kalau kita lihat segala bentuk tulisan, manuskrip, benda-benda bersejarah itu di sana yang dirawat. Banyak sekali kalau sekarang kita misalnya pergi ke Belanda misalnya, di sana ada museum. Nah, itu banyak tuh. Ya. Sampai-sampai lagu kita, lagu Indonesia Raya ternyata bentuknya panjang, lagunya panjang. Nah, di sana adanya. Ya. Jadi banyak kitab-kitab, terutama kitab-kitab ulama yang mana disimpan di luar negeri, di Eropa. Ya. Nah, jadi itu ya keunikan sekarang ya, yang harusnya kita sebagai orang Islam ngejaga, justru malah yang ngejaga orang barat. Itu ya. Mungkin karena kita kurang amanah kali ya. Makanya Allah kasih amanah itu kepada orang-orang barat. Ya. Li'annaha khuliqat biidznillah. Alasannya kenapa? Kok Islam memperhatikan benda? Karena benda-benda yang tercipta itu diciptakan semuanya karena izin dari Allah. Itu ya. Jadi ada sesuatu yang Allah langsung ciptakan, ada. Apa itu yang Allah ciptakan? Alam semesta. Ada yang ngaku pernah bikin bulan? Ada yang ngaku pernah bikin matahari? Ada yang ngaku pernah bikin bumi? Ada yang ngaku pernah ciptakan air? Ada yang ngaku pernah ciptakan api? Nggak ada. Yang ngaku cuman Allah.
Yang berani ngaku yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan cuman siapa? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kali gitu orang kayak mana gitu, sultan mana yang ngaku ciptain bulan gitu. Oh dulu ada yang bikin tuh bulan tuh, lagi iseng-iseng bikin. Nggak ada. Nggak ada yang berani ngakuin dia menciptakan alam semesta, nggak ada, kecuali siapa? Allah. Yang kedua, ada benda yang diciptakan manusia. Apa itu? Nih, handphone, nih buku, meja. Yang bikin siapa? Manusia, tapi dengan izin Allah tuh. Kalau enggak dengan izin Allah, HP nggak jadi. Ya. Siapa yang bikin HP? Siapa namanya yang pertama kali bikin HP? Nggak tahu namanya siapa? Fulan namanya. Namanya siapa? Fulan. Ini si Fulan bikin HP. Dari mana orang bisa bikin HP? Ilmunya dari siapa? Allah kasih ke dalam akalnya ilham. Allah kasih ilmu sehingga dia bisa menciptakan HP. Jadi orang bisa bikin HP karena siapa? Allah. Tetap aja Allah. Ya. Sampai manusia ini ente tercipta ini gara-gara siapa? Allah. Ya. Sekarang siapa yang ngasih? Yang ngajarin monyet kawin siapa yang ngajarin? Ente pernah lihat monyet gak di Ragunan? Ya. Ketahuannya ngakak banget. Jangan-jangan saudaraan lagi. Pernah lihat gak monyet di Ragunan? Pernah? Ya. Itu monyet bisa kawin, yang ngajarin siapa? Apa ikut parenting gitu? Hah? Ikan, perhatikan nggak? Iya. Kapan ikan tidur? Ayo. Jam berapa? Ayo. Pertanyaannya, ikan kok bisa kawin, bisa beranak? Ayo coba. Kawinnya gimana? Ngundang kau agak nggak? Siapa yang ngajarin ikan? Siapa yang ngajarin anjing? Siapa yang ngajarin kucing kawin? Siapa yang ngajarin? Allah. Ilham dari Allah. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengakui sedikit pun kita bisa ngelahirin anak, itu juga semua karena izin Allah. Wa kullul khalaiq ta'budullaha bitasbih wat tamjid. Semua makhluk itu menyembah Allah dengan cara bertasbih dan memuliakan Allah. Jadi ibadahnya makhluk kayak kita dan makhluk kayak benda beda. Ibadahnya makhluk kayak kita dan makhluk benda beda, ya. Romi lagi pegang tisu, ya. Lagi pakai cincin dia, tumben pakai cincin dia. Ya insyaallah. Dia pakai peci kayak tuan tanah dia. Ya. Yang perempuan gak usah liatin ya, jangan ya. Lihat aja tiang gitu. Nih zaman Nabi dulu, ketika Nabi lagi duduk sama sahabatnya, lagi makan nasi, lagi makan, entah nasi entah apa ya, kalau kita nasi ya. Nabi lagi makan, ketika lagi makan itu makanan yang dimakan bertasbih dan terdengar oleh kita, kata sahabat. Subhanallah. Kalau kita lagi makan nih, itu somai ngomong tuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di zaman Nabi begitu sahabat ngedengarnya. Ya, ada sahabat ketika makan bareng Nabi, makanan yang dimakan bertasbih, subhanallah tuh. Ya. Bahkan suatu hari Rasul lagi duduk bersama para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Mereka lagi duduk, Rasul lagi megang batu. Itu batu yang dipegang sama Rasulullah bertasbih, subhanallah. Ya, batu ngomong subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kita kaget, belum pernah dengar kan? Ya, tuh. Allah bukakan itu orang-orang yang di sekitar Rasulullah bisa dengar tuh tasbihnya batu. Ya. Kalau kita dikasih sebagaimana apa yang Rasul kasih, ya, apa Allah kasih sama Rasulullah, kita nggak bisa tidur itu, karena segalanya apa bertasbih. Terus batu dipegang sama Rasulullah, dikasih Sayyidina Abu Bakar Siddiq, batunya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikasih Sayyidina Umar, batunya subhanallah, subhanallah, subhanallah,
Subhanallah. Kasih Sayyidina Utsman, subhanallah, subhanallah. Kasih Sayyidina Ali, subhanallah. Pas sahabat yang megang nggak bertasbih lagi, nggak bertasbih lagi itu. Intinya pelajarannya apa? Pelajarannya segala benda bertasbih kepada Allah. Adik-adik tolong ajak ke belakang aja. Ya. Makanya kalau kita sholat, ya, dalam kitab fikih kalau kita sholat itu disunnahkan intikal, berpindah. Habis sholat, misalnya kita sholat fardu di sini, sholat sunnahnya di situ. Nambah lagi sholat sunnah, pindah lagi ke situ. Kenapa? Karena nanti ini karpet, ini ubin yang kelak akan jadi saksi kita di hari kiamat. Jelas paham? Ada orang gini bilang, kita kalau tasbih pakai tangan ya, subhanallah, 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 subhanallah. Katanya biar jadi saksi gitu ya. Saya jawab begini, iya pakai tasbih juga jadi saksi. Kenapa? Tasbih pakai tangan, bener gak? Orang tasbih pakai tangan, ya kan? Jadi saksi gak tangan? Orang tasbih pakai tasbih ini pakai subhah, jadi saksi gak tangan? Malah dua kan ya? Yang bersaksi apa? Tangan ame tasbih. Karena orang tasbih nggak mungkin nggak pakai tangan, masa gini, subhanallah, subhanallah, nggak mungkin, pasti dia begini. Yang digital aja masih diapain? Dipencet, apalagi yang begini. Apa dimuter diri kali gitu? Dimuter diri gitu, nggak mungkin ya. Jadi kenapa ya para ulama menganjurkan kita kalau kita ibadah pindah-pindah agar semua benda, semua tempat jadi saksi nanti di hari kiamat buat kita. Itu yang baiknya. Yang nggak baik juga ya Romi ya. Yang nggak baiknya juga. Bukan cuma kebaikan, keburukan jadi saksi. Ya. Oh, bangku setu babakan yang kita dudukin tuh, ame harem perempuan yang bukan mahramnya. Dulu nih si fulan pernah duduk di sini sama cewek nih. Itu nanti bangku akan dipanggil ame Allah. Itu bangku jadi saksi bahwasanya fulan bin fulan pernah pacaran di bangku ini. Setu deket yang bebek-bebekan situ pojok tuh. Kau Ustaz tahu aja kemarin dari sana main sama anak-anak rapat nih. Hati-hati tuh. Makanya kata Ibrahim bin Adham, kalau mau maksiat silahkan, asal jangan di buminya Allah. Asal jangan di mana? Buminya Allah. Di mana dah? Hah? Planet Mars. Ya. Ngikutin itu Mas Elon ya. Nggak bisa. Kama qala Allah Ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna. Bertasbih kepada Allah. Siapa? Langit yang 7 dan bumi Allah ya. Kalimat tusabbih dengan fi'il mudhari' yadullu 'alal istimrar, menunjukkan terus menerus tuh. Bahkan langit yang 7 lapis dan bumi itu bertasbih, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalam keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidaklah segala sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah dengan cara memujinya. Nih, kita punya tasbih nih. Nih batu tasbih kalau copot 1 biji, kalau kita anggap itu kan abas. Ya, benda yang nggak ada hitungannya, betul nggak? Tasbih akan berharga kalau beruntai begini, ya. Kalau beruntai. Tapi kalau cuma 1 kita nggak anggap. Tapi subhanallah, kata Allah, 1 tasbih yang copot itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Padahal cuma sebiji tasbih yang copot dari temennya. Tuh. Itu tetap tuh biji tasbih bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian enggak paham bagaimana tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sungguh Allah Maha lembut dan Maha pengampun tuh ya. Wa minal jamadat aidan, di antara benda mati pula makanat tu'adzibun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamtathila li amrih, di antara benda-benda mati juga ada yang mana mereka itu tu'azzimun nabi, mengagungkan Nabi Muhammad ya. Dalam riwayat ketika Nabi masih kecil, Nabi jalan di jalan setapak, itu semua pohon, semua batu tunduk memberi salam kepada Rasulullah. Allah ya.
Kita kalau jalan begitu kabur kali ya. Lihat pohon goyang aja kabur kita. Itu semua pohon tunduk sama Rasulullah, ngasih salam buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tamtasil li amrih, mengerjakan perintahnya Rasulullah. Ya. Kama jaa fil hadits dzikri masyi ihdas syajarataini ilal ukhra hina da'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Dalam sebuah hadis datang ya tentang berjalannya salah satu dari dua pohon kepada Rasulullah ketika Nabi panggil tuh pohon. Pohon dipanggil ame Rasulullah, ya pohon sini. Pohon datang. Ngadep ame Rasulullah, subhanallah. Pohon datang. Bahkan lebih dari itu, bulan dipanggil ame Rasulullah, datang tuh bulan, subhanallah. Makanya ya, ada makhluk yang di zaman Nabi ngelihat Nabi, di zaman kita juga masih ada. Apa itu? Bulan. Kita lihat bulan di zaman itu, bulan pernah sowan kepada Nabi. Kalau dianggap ini sahabat, maka ini sahabat Nabi. Tapi bukan sahabat, kenapa? Ini bulan jamadat ya. Kalau seandainya kita pengen lihat nih makhluk yang pernah ketemu Rasulullah, lihat siapa? Bulan. Walaupun bulan bukan sahabat, tapi itu makhluk yang mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bulan pernah terpecah. Ya, sampai diteliti ame NASA, ternyata benar ada retakannya itu bulan. Kenapa itu? Perintahnya Rasulullah. Gunung mau pindah, Rasul tinggal perintahkan gunung pindah. Ya, makanya luar biasa Nabi. Meskipun Nabi bisa merintahkan angin, api, udara semua, tapi Nabi nggak pakai. Nabi perang sebagaimana orang perang, ketusuk ya ketusuk, berdarah ya berdarah. Padahal Nabi bisa angkat tangannya, Allah utus gunung menimpa orang-orang kafir. Cuma Nabi nggak pakai, kenapa? Biar jadi pelajaran buat kita bahwa kemenangan, kesuksesan harus didapat dengan sungguh-sungguh, harus didapat dengan mujahadah. Bisa nggak Nabi minta, ya Allah, ini orang kafir tibain gunung aja, bisa nggak? Bisa, mudah buat Nabi. Minta sama Allah kekasihnya. Tapi minta nggak Nabi? Enggak. Kenapa? Buat jadi pelajaran tuh ya. Kita kalau bikin majelis enak mulu, bikin pengen hadro ada yang beliin, pengen kitab ada yang beliin, pengen makanan ada yang ngasih, nggak ada ujiannya. Hidup tuh harus penuh ujian. Biar kita ngerasain pahit dan manis. Nggak bakal orang bersyukur ngerasain manis kalau nggak pernah ngerasain yang pahit. Ya, nikah langsung enak. Habis nikah punya kontrakan 10, lagi gak enak. Ya, habis nikah nggak ngerasain beli sendok kan nanti. Kan kita enak kalau nikah susah dulu, bontang-panting dulu, biar cerita buat anak kita. Dulu abah hidup susah, wow. Saking susahnya, ya beli bajunya bolong-bolong. Oh, kalau nggak bolong nggak masuk. Ada nggak orang pakai baju nggak bolong? Hah? Baju ente bolong nggak? Iya, kalau nggak bolong nggak masuk ya, makanya kudu bolong. Kasihan loh ya, di rumah anak saya pakai baju bolong-bolong gitu, bolong-bolong gitu tangan. Nah, fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah keluar ame Nabi dalam sebuah safar. Wa kana la ya'til barraza hatta yataghayyaba fala yura. Fanazalna bi falatin minal ardi laisa fiha syajarun wala alamun. Faqala ya Jabir, ij'al fi adawatika ma'an summan talik bina. Qala fantalaqna hatta la nura fa idza huwa bi syajarataini bainahuma arba'u adra'. Faqala ya Jabir intalik ila hadhihi syajarah. Faqul yakulu bukan yakulat ya. Yakulu laki ilhaqi bi sahabatik hatta ajlisa khalfakuma. Faraja'at ilaiha fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahuma summa raja'ata ila makanihima. Dikatakan di sini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharajtu ma'an Nabi. Suatu kali aku pernah keluar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Jabir, fi safarin, dalam sebuah safar. Jadi Sayyidina Jabir adalah sahabat Nabi yang sering nemenin Nabi. Wa kana la ya'ti al ya baraza hatta yataghayyaba fala yura.
Nabi kalau buang hajat itu nggak pernah keluar dan nggak pernah nampak bekasnya, ya. Fala yura, nggak pernah kelihatan. Kenapa? Karena selalu hilang di telan bumi. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadiyat, Nabi itu kalau buang hajat, ketika buang hajat nggak pernah ada asarnya. Ya, kalau kita kan buang hajat ada nggak asarnya? Tuh pakai apa? Pakai pasir tutupin biasanya gitu. Nah Nabi enggak. Ya taghayyab. Ya. Tidaklah Nabi keluar kotoran sampai hilang tuh kotoran, fala yura, nggak kelihatan lagi. Ya. Fa nazalna bi falatin. Ya. Maka kami suatu hari turun ke sebuah tempat falat, tanah lapang, minal ard, ya, yang ada di bumi, laisa fiha syajarun wala alamun, yang mana tidak ada pohon sama sekali dan juga tidak ada tanda, ya. Jadi kalau orang dulu pengen buang hajat itu nyari tempat, biasanya kalau nggak di belakang pohon, pokoknya ngumpet aja gitu, ya. Adab kalau kita ada tanah lapang, buang hajatnya jauh, pokoknya ada undakan dikit di situ tuh, gitu ya. Kata Rasulullah, ya Jabir, ij'al fi adawatika ma'an. Wahai Jabir, ya, ambillah, isilah, ya, jadikanlah tempat wadahmu itu berisikan air. Summan talik bina, kemudian ayo kita pergi. Kemudian qala fantolakna, kata Jabir, kemudian kami pergi hatta la nuro, sampai kami udah nggak kelihatan lagi sama orang, ya. Fa idza huwa bi syajaratain, tiba-tiba di sana ada 2 buah pohon, bainahuma arba'u adro, jarak antara keduanya itu 4 dhira'. 4 dhira' itu 4 hasta, cuman 2 meter. Jarak antara pohon atu sama pohon yang atu lagi cuman 2 meter. Faqala ya Jabir, intalik ila hadhihi syajarah. Wahai Jabir, pergilah ke pohon itu, fakul, katakanlah, ya, yaqulu laki ilhaqi bi sahabatik hatta ajlisahul fakumah. Ngomong nih mana pohon nih, bilangin sama tuh pohon, kata Rasulullah, ya, Rasul suruh ente deketin ame saudara ente tuh pohon yang atu, karena Rasul pengen duduk di belakang ente berdua. pengen ngumpet karena kan pohonnya jauh tuh, disuruh ngedekat, ya, biar pohonnya apa, dekat. Kalau dekat ketutupan Rasulullah, ya. Coba orang kalau di pohon nih, pohonnya atu gitu, jongkok, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau pohonnya 2 ketutupan kan, nah gitu. Kemudian apa? Kemudian itu pohon berpindah tuh, ya. Fajala Rasulullah sallam khalfahuma, Nabi baru buang hajat di situ. Summa raja'ata ila makannya. Setelah kelar balik lagi ke pohon, ke tempatnya masing-masing gitu, ya. Enak gitu ya, nyuruh pohon gitu ya. Ini diantara mukjizatnya Rasulullah. Nah, min khosaisin nubuwah, termasuk khosaisnya Nabi, ya tadi, Nabi nggak pernah terlihat sama sekali kotorannya, ya. Ini nggak bukan agar kita cinta sama Rasulullah, ya. Kita nih kalau cinta sama orang biar kali cakep, kalau udah boker pasti mukanya jelek. Betul kayak orang cakep nih, manis banget, imut banget ya. Kalau udah ngeden pasti jelek. Bener gak? Ada gitu orang ngeden tapi ganteng gitu, ada gak? Gimana? Hamdi coba gimana? Hah? Gitu. Iya sih. Kagak ada ceritanya ya. Yang namanya orang, seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, buang hajat pasti bau. Nggak ada yang buang hajat wangi gitu. Gue cinta banget sampai buang hajat ente, nggak ada. Kencingnya gitu wangi gitu, nggak ada. Apalagi mas makan jengkol, nggak ada. Ya, ila Nabi Muhammad SAW. Ya, indah luar biasa. Ya, nggak ada pernah terlihat kekurangan pada diri Rasulullah. Ya. Segala hal yang berbau kekurangan dibuang dari Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan Rasul diciptakan sebagaimana kehendak hatinya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya. Keringatnya wangi luar biasa, sampai dijadikan minyak wangi oleh Ummu Sulaim. Ya.
darahnya sampai dihisap oleh sahabat bertabaruk kepada Rasulullah. Kotorannya ditelan bumi. Nggak ada kekurangan pada Rasulullah. Ya, wajahnya wajah yang paling tampan itu Rasulullah. Maka kenapa Allah ciptakan Rasul sedemikian indahnya? Nah ini buat siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun buat siapa? Liman kana yarjullah, buat orang yang selalu berharap sama Allah tuh. Buat kita. Kalau orang ngajakin orang dakwah nih istilah kata, ngajakin biar orang pada masuk Islam, orangnya dekil, orangnya kumel, jelek misalnya gitu, maaf ya. Orang pada mau nggak? Apaan itu? Masuk dia ngajakin ke agama, bau orangnya nggak enak, ya, orang nggak bakal tertarik. Maka pantas kita kalau ngajak orang pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, kita perbagus rupa fisik kita agar orang tertarik. Sekarang nih Allah ngajak orang ke Islam, ya, untuk orang biar ke Islam diutus Nabi Muhammad SAW, orang yang paling sempurna di alam semesta ini. Kira-kira orang nolak gak? Enggak, tapi masih ada yang nolak gak? Kalau masih ada yang nolak berarti orang itu kebangetan. Nabi udah indah fisiknya, indah akhlaknya, cerdas akalnya, jujur orangnya, nggak ada kekurangan, masih ditolak. Berarti ini orang yang nolak Islam kebangetan. Jelas ya? Tuh. Makanya pantas sahabat-sahabat yang masuk Islam di zaman Nabi kedudukannya luar biasa, dan orang-orang yang kafir di zaman Nabi azabnya luar biasa. Kalau kita mending dah maklum dah ya. Maklum kalau orang kita misalnya ada orang nih jarang ngaji, maklum. Ya mungkin kadang-kadang yang ngajakin kurang-kurang begitu baik gitu. Kalau Nabi luar biasa ngajakin bener-bener. Ada orang kafir nih, datang ke Nabi. Nabi bilang, kata Nabi, ya fulan, ini kambing nih yang baina jabalain antara dua gunung nih, ribuan kambing buat ente hadiah. Masya Allah. Pernah ustadz begitu? Ada ustadz begitu? Kaget nih orang, temen bukan, saudara bukan, seagama kagak, tapi ngasih kambing begitu banyaknya luar biasa. Pulang masuk Islam. Masuk? Kenapa masuk Islam? Yang ngajakin orangnya kayak Rasulullah tuh ya. Makanya kembali lagi kita udah dah ya, itu BTS tuh tinggalin dah tuh. Masih gantengan Nabi ya. Di sini insyaallah nggak ada ya. Di sini nggak ada insyaallah nggak ya. Nggak ada yang teman opa-opa Korea. Opa Korea masih kalah sama Rasulullah. Iya, setuju gak? Setuju? Hah? Yang laki? Setuju gak? Setuju banget nih. Ini kan army juga nih. Ya salam army. Iya. Yang di HP-nya masih ada tuh foto-foto cowok-cowok opa-opa Korea. Ganti. Ya. Kenapa? Nanti di hari kiamat yang di HP kita kagak nolongin kita. Yang nolongin kita, yang ngasih syafaat kita Nabi Muhammad SAW. Yang sujud di hadapan Allah, merendahkan dirinya untuk kita siapa? Rasulullah. Ya. Kita doakanlah tuh opa-opa Korea masuk Islam insyaallah ya. Biar pada jadi ustadz semua tuh ya. Ntar yang itu BTS tuh jadi itu BTS ya. Apa panjangannya? Bismillah, tawakaltu, sholat itu ngarang aja. Ya kita nggak boleh benci siapapun itu makhluk, kita nggak boleh benci ya, gitu. Jelas paham? Biar kita kenal siapa Rasulullah SAW. Wa kadzalika ma tsabata annal jiz'al baka hina maqama Nabi SAW. Begitupun ada batang pohon kurma menangis ya ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar dan meninggalkan pohon itu. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir juga radhiyallahu anhuma anna imra'atan minal ansor, bahwa ada seorang perempuan dari kalangan Ansor berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alla naj'ala laka syai'an taqudu alaih. Ya Rasulullah, bolehkah kami buatkan engkau sesuatu yang kau bisa duduk di atasnya? Mimbar. Jadi itu Nabi sejarahnya
kalau lagi khutbah itu pegangan ame batang korma, ada pohon korma. Nah itu pegangan Nabi tuh, ya. Nah sahabat lihat, ya Allah nih Nabi kok pakai pegangan korma doang, kurang tinggi, dibikin mimbar ame salah seorang perempuan. Fa innali gulaman najaran, karena sungguh saya punya anak laki-laki tukang kayu, katanya. Qala fa in syi'ti, kata Nabi, ya boleh kalau ente mau. Tuh. Qala fa'alimat lahul mimbar, kemudian tuh ibu bikinin buat Nabi mimbar. Falamma kana yaumul jum'ah, tatkala datang hari Jumat, kok ada Nabi sedang duduk di atas mimbar, alladzi suni, yang telah dibuat tadi, fasahat nakhlah, maka itu pohon korma tadi berteriak, ya. Allati kana yakhtubu indaha, yang mana itu tadi pohon sering Nabi ketika khutbah berpegangan dengannya. Hatta kadat tansyak, sampai-sampai itu pohon kayak mau pecah gitu. Fanazala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat yang lain begini, Nabi lagi khutbah. Ketika Nabi lagi khutbah tiba-tiba terdengar suara tangisan. Semua sahabat bingung, suara siapa ini? Suara siapa? Lantas Nabi turun dari mimbar, Nabi pegang itu yang namanya pohon kurma. Kemudian fadhammaha, Nabi peluk. Faja'alat ta'innu aninas sabi, kemudian itu pohon tadi nangisnya kayak nangisan anak bayi. Seg-segan. Pohon seg-segan. Allahu akbar. Alladzi yaskut hatta istaqarrat, kemudian tuh pohon diam sampai tenang. Ya. Apa kata Nabi? Wa qala bakat ala makana tasma' minadz dzikr. Tuh, dia menangis karena dia sudah enggak lagi, ya, dalam keadaan yang semula. Maksudnya apa? Dulu itu pohon dipegang sama Nabi. Sekarang pohon diganti sama mimbar, enggak dipegang Nabi. Itu pohon sedih. Dalam hadis yang lain, kalau seandainya aneh enggak peluk tuh pohon akan nangis sampai hari kiamat. Allah. Ya. Kata Ibnu Umar dalam kitab Taujihun Nabihnya, saya pernah baca, pohon dengan Rasul hanya berjarak beberapa meter, tapi itu pohon sudah sangat rindu sama Rasulullah. Padahal cuma beberapa meter, rindu sama Rasulullah. Harusnya kita yang lebih rindu sama Rasulullah karena jauh dari Rasulullah, ya. Begitu cintanya pohon sama Rasulullah, bagaimana hati kita? Kalau pohonnya nggak punya hati, pohonnya nggak punya perasaan, bisa cinta sama Rasulullah, pertanyakan kita yang punya hati, kenapa belum cinta dan rindu sama Rasulullah? Ya. Pohon aja yang nggak punya hati, rindu sama Nabi. Kita yang punya hati nggak pernah nangis buat Nabi, nggak pernah sedih buat Nabi, nggak pernah berkorban buat Nabi. Ya. Bahkan ada orang saya tanya nih, kalau seandainya ibu, ya, diperintahkan sama Nabi buat cariin suami buat istri buat suami ibu, ya. Ada seorang istri ngimpi ketemu Nabi. Kata Nabi, ya wahai fulanah, cariin istri lagi buat laki ente. Kira-kira mau nggak? Ya. Waktu orang menjawab nggak bisa. Saya tanya, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ini yang nyuruh Rasulullah. Karena hati saya belum siap, Ustadz. Wallahi demi Allah, Rasul lebih nggak siap lagi. Tapi Rasul berjuang dengan untuk umatnya. Rasul berjuang untuk kita, mengorbankan nyawa, harta dan dirinya sendiri hanya untuk Islamnya kita, selamatnya kita. Kenapa kita nggak berjuang untuk Rasulullah? Ya. Paham maksud saya? Ya. Jadi pertanyakan di mana cinta kita buat Rasulullah? Ya. Kalau seandainya kita nggak rindu sama Rasul, nggak pernah nangis buat Rasulullah, malu kita sama sebatang pohon korma yang rindu sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi adab seorang manusia kepada benda-benda yang pertama adalah alla yufsidaha bi ghairi darurah. Tidak boleh merusak itu benda tanpa adanya urgensi, ya, tanpa adanya, ya, darurat. Jadi kalau kita pengen ngerusak boleh, cuman darurat. Kayak meja nih lekar, jangan dirusak nih. Ini mungkin kalau lekar ini nanti diganti nangis kan ini.
lekar diganti nih udah jelek banget ya misalnya diganti yang baru yang bagusan. Lekarnya nangis, nggak dipakai. Makanya selama masih bisa dipakai, dipakai. Rusak, perbagus aja, nggak usah ganti, kasihan lekarnya. Ya. Mungkin lekar yang di gudang nangis kali itu ya. Apa Aquadus kita dulu. Yang kedua, ayah fazoha, hendaknya dijaga tuh. Wa yastafida minha, diambil faidahnya. Bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Min duni israf wala taktir, tanpa adanya berlebihan tuh ya. Dan juga taktir ya, pemborosan. Walidzalika naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min israf fil ma'. Oleh karena itu Nabi melarang orang berbuat lebih israf daripada air. Wa in kana al-insan ala nahrin jari, meskipun tuh orang berada di tepian sungai yang mengalir. Fa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Suatu hari Abdullah bin Amr suatu Rasulullah melewati atau bertemu dengan Sa'ad dan dia sedang wudu. Faqala ma hadzal israf? Kata Rasulullah, apa israf ini? Faqala afil wudu israf ya Rasulullah? Apakah wudu ada israfnya? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Jadi gini kisahnya. Suatu hari Rasul lagi lewatin Sa'ad lagi wudu nih di pinggir sungai. Saat lagi wudu. Tapi airnya yang dipakai banyak gitu. Kalau istilah kerannya keran gede ya. Makanya kalau nyari keran tuh kalau bisa yang bagus ya, jangan yang kecil palanya tuh. Kalau dibuka gitu ya deh itu. Ada kayak keran yang kecil palanya tuh yang segini, yang kalau dibuka penyebar gitu ya. Beli keran yang bagus. Jadi kalau orang buka kecil bisa keluar kecil. Soalnya kalau keran yang kecil palanya dibuka, bukannya apa? Dibuka kecil begini nih dia ngelebar tuh ya. Tahu nggak? Paham nggak? Iya. Nah ini Nabi tegur, mahadzal israf, ente kenapa israf? Kenapa berlebihan? Kata sahabat, lah emang ada ya Rasul israf dalam wudu, kan udah ibadah. Ya. Apa kata Rasulullah? Naam ada. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun engkau sedang wudu di pinggir sungai yang ngalir. Ya. Jadi kalau kita wudu ngambil air di sungai yang ngalir, kita pakai pun jangan israf gitu. Seperlunya. Maka termasuk israf orang nyalain keran habis nyalain di gulung baju, termasuk israf. Makruh hukumnya orang nyalain keran habis nyalain keran dia gulung baju. Kenapa? Dia biarkan air itu mengalir sedangkan dia lagi gulung tangan. Makanya kalau kita pengen wudu pastikan udah siap dulu rapi baru kita buka keran. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua agar kita tidak ya bersembarangan dengan benda-benda yang ada ini. Terakhir ya, kita kalau misalnya pengen nebang pohon, ya, pengen nebang pohon, itu guru saya ngajarin, pengen nyebut pohon bisa nyebut daun. Sering nih orang kadang-kadang lewat jalan, bret gitu. Itu ada adabnya. Ya. Kalau kita pengen nyebut satu helai daun atau kita pengen motong pohon, minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita nggak baca Bismillah, kita sama aja menyakiti pohon itu. Ya, jelas paham? Mau ngapa-ngapain duduk baca Bismillah. Mau ini baca Bismillah. Termasuk tadi, ya, motong pohon. Jangan begini, pangnumpang. Apaan pangnumpang? Kenapa kalau kita baca Bismillah aman? Karena Bismillah dengan nama Allah. Ya, itu pohon punya siapa? Ya, daun punya siapa? Kalau kita pakai fasilitas Allah, kata Syekh Mutawalli Syarawi, maka seyogianya kita pakai adab sama yang punya. Kita sebut namanya. Ya. Kita pengen masuk rumah orang kaya gitu. Cuma kita nggak kenal siapa orangnya, ditahan nggak Mas Satpam? Pengen masuk komplek nih, mana Pak? Mana ya? Nggak boleh masuk. Bener ya, kemana ya? Mana? Coba, mana Pak? Mau ke rumah Pak Haji Hamdi. Oh iya, Mas, lurus Pak, belok kiri. Masuk gak? Cuman bawa nama. Makanya penting kalau kita ngapa-ngapain bawa nama Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau kita pengen nebang pohon yang katanya banyak setannya, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul. Cobain besok. Dari pohon yang katanya angker, tebang. Bacanya apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Kesambet, jangan salahin saya. Salahin sendiri. Lagi orang kata setan dapat gue nongkrong ini.
Iya, karena kalau memang pohon masih ada nggak usah ditebang, ya. Orang bilang pohon keramat, bukan yang keramat, bukan pohon. Yang keramat siapa ya? Allah. Kita nggak tebang biar adem, bener gak? Jadi ente jangan nebang pohon kecuali karena butuh. Dan kalau nebang kudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejadian di sekolahan saya itu SMK 8 dulu. Ketika nebang pohon di belakang sekolah pada kesambet. Tiap hari kesambet. Ntar ini kesambet, ini kesambet. Kenapa? Nebangnya kagak baca doa. Ya. Kayak kalau ada pengen nebang pohon, ingat ya baca apa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ya di tahun ini Allah berikan kita taufik hidayah agar bisa terus istiqomah di majelis kita, dan mudah-mudahan semua para remaja, para natur yang membantu semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dadanya, lapangkan hatinya, diberkahi rezekinya, ditambah rezekinya, tambah ilmunya bermanfaat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wal hadirin minal khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وأستر لنا العورات وآمن روعتي وغفر Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kul lidhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma' Amin ya Rabbi ismam fadalan wajudan manna labik disabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli sallallahu سلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.